Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan, ketika di pendopo Banyu Biru, Lembu Suro menimbulkan kemarahan Maiso Jenar dan mereka berdua sudah turun ke halaman untuk bertarung. Tiba-tiba Kebo Kanigoro menengahi mereka, dan demikian pula Ki Ageng Suro Dipoyono. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Ayah, kata Lembu Suro dengan nada menyesal. Apakah ayah akan membiarkannya demikian? Suro Dipoyono perlahan-lahan berjalan mendekati cucunya. Dengan sareh ia berkata, "Sariti, lain kali janganlah kau berbuat hal-hal yang berbahaya." Sawung Sariti hanya dapat mengangguk-anggukkan kepala, meskipun hatinya mengumpat tidak habis-habisnya. Ia hanya dapat menyeringai dan berdesis-desis ketika kemudian Ki Ageng Suro Dipoyono mengurut punggungnya. "Nah, masuklah," perintahnya kemudian. "Jangan campuri perkara orang tua-tua." Sawung Sariti kemudian berdiri dan terhuyung-huyung berjalan masuk ke dalam peringgitan. Di depan pintu sekali lagi ia menoleh dan memandang Maiso Jenar, Kebo Kanigoro, Wonomerto, Bantaran, dan Penjawi dengan penuh dendam. Ketika anak itu sudah lenyap di balik pintu, terdengar Suro Dipoyono berkata, "Lembu Suro, apakah kau masih memerlukan laskar sebanyak itu untuk menyambut tamumu?" "Ayah," jawab Lembu Suro, "aku tidak menyiapkan laskar ini untuk menyambut kedatangan Adi Maiso Jenar. Tetapi semula aku menyiapkan laskarku karena Banyu Biru baru saja didatangi oleh orang-orang dari Nusa Kambangan untuk mencari kedua pusaka Demak yang hilang, yang katanya berada di Banyu Biru ini." Suro Dipoyono mengerutkan keningnya kembali. Jawabnya, "Baiklah, kalau demikian kau dapat membubarkannya." "Baiklah ayah," jawab Lembu Suro singkat. Dan kemudian dengan tangannya yang berisyarat kepada pemimpin laskar yang berada di halaman itu, kemudian segera membubarkan laskar Pamingit dan Banyu Biru. Sebentar kemudian halaman itu menjadi kosong kecuali beberapa orang yang khusus bertugas sebagai pengawal pribadi Lembu Suro. Sekali lagi Maiso Jenar, Kebo Kanigoro, Wonomerto, Bantaran, dan Penjawi dipersilahkan naik ke pendopo. Tapi kali ini Lembu Suro sudah tidak tenang lagi duduk bersama. Karena itu ia berkata, "Ayah, biarlah untuk sementara ayah menemui tamu-tamu kita. Aku ingin menyelesaikan persoalan kecil di belakang sebentar." Ki Ageng Suro Dipoyono menganggukkan kepalanya. Jawabnya, "Baiklah Lembu Suro, tapi sudah pekerjaanmu itu selesai. Datanglah dan duduklah di sini bersama-sama." Lembu Suro tidak menjawab. Dengan langkah guntai ia berjalan meninggalkan tamu-tamunya yang duduk bersama dengan Ki Ageng Suro Dipoyono. Sepeninggal Lembu Suro berkatalah Ki Ageng Suro Dipoyono, "Anggir berdua, sebenarnya lah kedatangan kalian sangat mengejutkan kami dan rakyat Banyu Biru. Sudah sejak bertahun-tahun mereka melupakan nama Maiso Jenar, bersama dengan lenyapnya nama Gajah Suro dan Aryo Saloko." Maiso Jenar mengangguk-angguk. Perlahan-lahan ia menyaut, "Adakah nama itu lenyap pula dari hati Tuan? Bukan Maiso Jenar, tetapi Gajah Suro dan Aryo Saloko."
Ki Ageng Surodipoyono menarik napas dalam-dalam sekali. Dan ketika Maiso Jenar memandang wajahnya yang suram, ia menjadi terkejut. Membayanglah di dalam sepasang matanya yang sayu, seolah-olah mendung menyelimuti langit. Dengan tertahan-tahan ia menjawab, Gajah Suro adalah harapan bagi masa kini, sedang Arya Saloka adalah harapan masa depan. Bagaimana aku dapat melupakan mereka? Tetapi masa kini telah hilang dari tangannya, sahut Maiso Jenar meneruskan. Perlahan-lahan namun jelas. Surodipoyono mandangi mata Maiso Jenar dengan cermat. Ia melihat pertanyaan yang bergulat di dalamnya, karena itu ia berkata, Anak Mas Maiso Jenar, aku tidak pernah menolak kalau ada orang meletakkan tanggung jawab di dalam tanganku. Aku tidak pernah mengelakkan tuduhan bahwa aku seolah-olah membiarkan keadaan berkembang seperti apa yang terjadi kini. Tapi aku ingin juga mengatakan, alasan-alasan apakah yang telah menyudutkan aku ke dalam keadaan. Ki Ageng Surodipoyono berhenti sejenak. Dengan seksama ia mengawasi Kebu Kanigoro, dan tiba-tiba saja terlontar dari mulutnya, Siapakah Anggirini? Aku adalah seorang putut, Tuan, yang menghambakan diri pada Panembahan yang tinggal di Bukit Karang Tumoritis dan bernama Panembahan Ismoyo, jawab Kebu Kanigoro. Sebagai seorang putut, aku bernama Putut Karangjati, lanjut Kanigoro. Surodipoyono mengangguk-angguk kecil, tetapi ia bertanya pula, adakah anak Mas bergelar lain selain nama Anggir sebagai seorang putut? Kebu Kanigoro ragu sejenak ketika ia menoleh kepada Maiso Jenar. Maiso Jenar pun agaknya bimbang hati. Akhirnya kepada orang tua itu Kebu Kanigoro tidak merasa perlu untuk menyembunyikan diri. Karena itu ia menjawab, Tuan, aku memang memiliki nama lain, nama yang diberikan oleh ayah bunda. Pada saat aku dilahirkan, nama itu adalah Kebu Kanigoro. Mendengar nama itu, Ki Ageng Surodipoyono menegakkan kepalanya. Ia lupa-lupa ingat akan nama itu. Namun bagaimanapun juga orang yang bernama Kebu Kanigoro itu sangat mengagumkannya. Ia melihat ketika orang yang bernama Kebu Kanigoro itu menepuk pundak Maiso Jenar untuk menenangkannya. Ia melihat betapa Maiso Jenar tidak berani memandang wajah orang itu. Karena itu, orang yang bernama Kebu Kanigoro itu pasti mempunyai pengaruh yang kuat atas Maiso Jenar. Apalagi menilik sikapnya yang tenang, penuh kepercayaan kepada diri sendiri. Telah menyatakan betapa ia memiliki ilmu yang kuat dan meyakinkan pula. Kalau Kebu Kanigoro itu seorang putut yang bernama Karangjati dan memiliki ilmu yang cukup meyakinkan, bagaimanakah agaknya Panembahan yang bernama Ismoyo itu? Dan apakah hubungannya dengan Maiso Jenar sehingga ia tetap datang bersamanya? Tetapi Surodipoyono merasa kurang pada tempatnya untuk menanyakannya. Sementara itu Kebu Kanigoro pun sedang memperhatikan Ki Ageng Surodipoyono dengan seksama. Ia pernah mendengar nama itu dari ayahnya, Ki Ageng Pengging Sepuh. Dan ia pernah mendengar pula nama bahwa Ki Ageng Surodipoyono itu adalah sahabat ayahnya dan memiliki ilmu yang setingkat. Agaknya apa yang dikatakan oleh ayahnya itu tidak berlebih-lebihan. Ia melihat dengan mata kepala sendiri apa yang baru saja terjadi. Ketika Sawung Sariti dengan diam-diam bersiap untuk melontarkan tombak ke punggung Maiso Jenar, Kebu Kanigoro telah bersiap untuk mencegahnya. Tetapi tiba-tiba ia melihat Surodipoyono seperti melayang terbang ke arah anak muda itu. Dengan satu sentuhan di punggungnya, Sawung Sariti tiba-tiba gemetar dan jatuh terduduk di tangga tanpa dapat berdiri lagi.
Kemudian seperti berjanji, mereka masing-masing melompat masuk ke dalam lingkaran Laskar Pamingit untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah. Kebukanigoro berusaha untuk menenangkan Maisa Jenar, sedang Suro Dipoyono mencegah Lembu Suro untuk berbuat lebih banyak lagi. Setelah mereka berdiam diri sejenak, mulailah Suro Dipoyono melanjutkan kata-katanya. Anggir berdua, Wonomerto, Bantaran, dan Penjawi. Anggaplah bahwa sebuah dongeng yang akan saya utarakan nanti sebagai suatu usaha untuk meringankan perasaanku dari himpitan tanggung jawab yang hampir tak dapat aku laksanakan, atau barangkali dapat kalian artikan sebagai suatu usaha untuk meringankan kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan. Ki Ageng Suro Dipoyono berhenti sejenak, kemudian ia melanjutkan. Pada saat itu, aku baru saja datang kembali dari perjalananku, mencari jejak kedua pusaka Demak yang hilang kembali setelah ditemukan oleh Gajah Suro dan Maisa Jenar bersama-sama. Aku datang kembali ke Banyu Biru tanpa membawa kedua keris itu. Apalagi membawanya kembali, jejaknya pun tak dapat aku ketahui. Setelah berhenti sejenak, Ki Ageng Suro Dipoyono meneruskan ceritanya. Yang aku temukan di Banyu Biru pada saat itu adalah pemerintahan Tanah Perdikan ini telah beralih ke tangan Lembu Suro. Dari dia aku mendengar cerita tentang apa saja yang telah terjadi di Tanah Perdikan ini. Dari Lembu Suro, aku mendengar bahwa Gajah Suro dihukum mati oleh Sultan Demak karena pengkhianatannya. Dan darinya pula aku mendengar bahwa Arya Saloka telah ditemukan terbunuh dan kehilangan tombak pusakanya Kiai Bancak. Tidak benar, potong Maisa Jenar. Ki Ageng Suro Dipoyono mengangguk-angguk, katanya. Aku tidak percaya cerita itu sejak aku mendengarnya. Tapi apakah yang aku hadapi seterusnya di sini, di Tanah Perdikan ini? Lembu Suro adalah anakku pula, anak terkasih dari ibunya. Sedang kepada ibunya aku tidak dapat melupakan duka derita yang disandangnya pada saat itu. Duka derita sebagai ungkapan kesetiaan seorang istri yang baik pada saat aku sedang bekerja mati-matian membangun Tanah Perdikan ini yang semula bernama Pangrantunan. Dan pada saat itulah Lembu Suro dilahirkan. Dengan Lembu Suro di dalam embanan ibunya membanting tulang untuk mencukupi kebutuhan kami. Kadang-kadang Lembu Suro itu dibawanya menuai padi di terik panas matahari, menumbuk dan kemudian menanaknya sekali. Sedang Gajah Suro pada saat itu telah dapat berjalan mengikutinya kemana ia pergi, menggandengnya di sepanjang pematang dan di jalan-jalan yang sama sekali belum berwujud jalan seperti sekarang ini. Suro Dipoyono berhenti sesaat, pandangan matanya terlempar jauh, seolah-olah menerawang kembali kepada masa-masa silam, masa-masa pahit yang pernah dialami. Setelah orang tua itu menelan ludahnya, maka mulailah ia meneruskan ceritanya. Rupa-rupanya Tuhan berkenan kepada usahaku itu, sehingga beberapa tahun kemudian terwujudlah padepokan yang kemudian berkembang menjadi semakin ramai dan subur. Aku menjadi bangga ketika kemudian tanah ini dikuatkan dengan suatu piagam menjadi Tanah Perdikan. Tanah Perdikan yang semakin lama menjadi semakin berkembang. Bersamaan dengan itu semakin berkembang pula perasaan iba dan kasih istriku kepada Lembu Suro. Ia selalu ingat kepada saat-saat bayi itu mengalami masa-masa pahit. Namun akibatnya adalah sifat-sifat manja pada anak itu. Bahkan kemudian sifat itu semakin menjadi-jadi. Dan kesalahan itu barangkali yang telah menjerumuskannya ke dalam keadaan sekarang ini. Keadaan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan. Sekali lagi Ki Ageng Suro Dipoyono berhenti seolah-olah ia menjadi sangat lelah. Beberapa kali menarik napas dalam-dalam, kedua tangannya ditekankan ke lantai.
yang dilambari tikar pandan. Seolah-olah dengan demikian ia ingin mencari kekuatan untuk menahan berat badannya yang tidak seberapa besar itu. Berapa saat kemudian ia mulai lagi dengan ceritanya. Meskipun kemudian aku sadar bahwa aku harus berdiri di atas kebenaran dan keadilan, namun aku bermaksud untuk berlaku bijaksana. Aku ingin menyelesaikan masalahnya tanpa mengorbankan salah satu di antaranya. Karena itulah maka diam-diam aku pergi ke Demak untuk membuktikan ketidakbenaran cerita Lembu Soro. Tapi aku terbentur pada suatu kenyataan bahwa Gajah Soro ternyata terlibat dalam suatu keadaan yang sulit. Ia dapat dilepaskan apabila kesalahannya nyata-nyata tidak terbukti. Apabila Kyai Nogososro dan Kyai Sabu Inten telah dapat ditemukan dan ternyata benar-benar tidak disembunyikannya. Kemudian dengan nada yang rendah dan sedih, Ki Ageng Surodipoyono bergumam, lalu berapa tahunkah kedua keris itu dapat ditemukan? Mata orang tua itu menjadi sayu dan nada kata-katanya menjadi sangat rendah. Apalagi umurku menjadi semakin tua. Berapa tahun lagi aku masih diperkenankan oleh Yang Maha Esa untuk dapat menikmati segarnya angin pegunungan Telomoyo ini? Apakah yang terjadi seandainya aku harus meninggalkan tanah ini, menghadap Tuhan Yang Maha Esa, sedang Gajah Suro masih belum kembali, sedang Aryo Saloko kemudian lenyap tanpa bekas, seolah-olah ia telah benar-benar mati terbunuh? Itulah sebabnya kenapa aku tidak mempunyai pilihan lain daripada untuk sementara mempergunakan tenaga yang ada untuk kepentingan tanah ini. Aku sadar bahwa dari berbagai penjuru dapat datang bahaya. Gerombolan kalangan hitam yang liar dari Gunung Tidar, Rowo Pening dan Alas Mentaok, bahkan ternyata dari Nusa Kambangan pun bahaya itu dapat datang setiap. Ki Ageng Surodipoyono mengakhiri ceritanya dengan suatu tarikan napas kecewa. Ia melihat masa depan yang suram bagi tanah perdikannya yang dibangunnya dengan cucuran keringat. Maiso Jenar, Kebu Kanigoro, Wonomerto, Bantaran, dan Penjawi pun merasakan apa yang bergetar di dalam orang tua itu. Mereka ikut serta dihadapkan pada persimpangan jalan yang tidak dikenalnya. Jalan manakah yang harus dipilih? Ki Ageng Surodipoyono tidak dapat membiarkan tanah perdikannya ditelan oleh kekuatan hitam yang ada di sekitarnya. Sedang yang ada padanya pada saat itu tidak ada lain kecuali Ki Ageng Lembu Soro dan Sawung Sariti. Maka orang tua itu tidak dapat berbuat lain daripada membentengi Pamingit dan Banyu Biru dengan menempa Lembu Soro dan Sawung Sariti. Untuk saat pendopo Banyu Biru itu menjadi sepi, masing-masing berdiam diri dan membiarkan angan-angan mereka merayapi daerah yang tak mereka kenal. Ki Ageng Surodipoyono masih saja memandangi titik-titik di kejauhan, menembus alam kasat mata dan hinggap ke dalam alam yang hanya dapat diciptakan. Banyu Biru yang gemah ripah loh jinawi, jauh dari sifat kecengilan dan fitnah, jauh dari keiri hatian dan ketamakan. Adakah kita akan sampai ke sana? Tiba-tiba terdengar Surodipoyono bergumam. Kebu Kanigoro, Maiso Jenar, dan orang-orang lain yang mendengarnya menjadi terkejut. Bahkan Surodipoyono sendiri seolah-olah menjadi tersadar oleh kata-katanya itu. Sampai kemana Ki Ageng? Tanya Wonomerto. Ki Ageng Surodipoyono menarik napas panjang, lalu ia melipat tangannya di dadanya. Tapi harus menjawab pertanyaan Wonomerto. Maka katanya, Wonomerto, kau adalah orang tertua yang pernah ikut serta membanting tulang membina tanah ini. Bahkan sejak tanah ini masih bernama Pangrantunan. Seperti aku, agaknya kau mencita-citakan tanah ini menjadi tanah yang subur, wadah dari masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Tetapi kau agaknya lebih beruntung daripadaku.
Pada saat-saat seperti sekarang ini, kau berhasil menarik garis tegas. Wonomerto merasa seolah-olah Ki Ageng Surodipoyono sedang menyesali dirinya, menyesali keadaan yang menghadapkannya kepada persoalan yang serba salah. Maju tatu, mundur rajul. Karena itu maka ia berusaha untuk memperingan beban orang tua itu, katanya. Ki Ageng, kalau dalam wawasan Ki Ageng aku dapat menarik garis tegas pada keadaan sekarang ini adalah karena aku mempunyai kesempatan yang lebih banyak. Aku dapat menilai anak Mas Gajah Suro dan anak Mas Lembu Suro dalam keadaan yang wajar, karena aku tidak tersangkut pada persoalan-persoalan yang tali temali seperti Kakang Surodipoyono. Kau benar Wonomerto, jawab Ki Ageng Surodipoyono. Kau lebih beruntung lagi karena kau berhasil menemukan Arya Saloka. Itu adalah karena doa dan pangestu Kakang, sahut Wonomerto. Kemudian Ki Ageng Surodipoyono menoleh kepada Maiso Jenar dan berkata kepadanya, Maiso Jenar, adakah Arya Saloka itu sehat-sehat saja? Maiso Jenar mengangguk-angguk sambil menjawab, baik Ki Ageng, Arya Saloka sekarang dalam keadaan segar bugar. Ia menyampaikan baktinya kepada Ki Ageng Surodipoyono. Surodipoyono bergumam, ia pasti segagah ayahnya. 5 tahun yang lalu ia telah jauh lebih gagah dari kawan-kawan sebayanya. Apalagi sekarang. Ia mirip benar dengan ayahnya, Paman, Maiso Jenar menyambut. Ki Ageng Surodipoyono tersenyum puas, tetapi hanya saat. Sebab kemudian ia teringat kembali pada keadaan yang dihadapi kini. Di dalam rumah itu ada Sawung Sariti yang mewarisi sifat-sifat ayahnya. Meskipun demikian ia tidak mau membiarkan keadaan berkembang berlarut-larut ke arah yang tak dikehendaki. Karena itu ia harus berbuat sesuatu, menempatkan kembali segala sesuatunya pada tempat masing-masing. Karena itu ia berkata, Maiso Jenar, bawalah Arya Saloka kemari. Mendengar kata-kata Ki Ageng Surodipoyono itu, Maiso Jenar beserta segenap kawan-kawannya menjadi bergembira. Wajah-wajah mereka menjadi cerah dan bercahaya. Tetapi ketika mereka sadar bahwa kekuasaan Banyu Biru pada saat itu seolah-olah berada sepenuhnya di tangan Lembu Suro, mereka menjadi ragu. Dan tanpa mereka sadari, mereka segera memandang ke arah pintu di mana Lembu Suro tadi masuk. Surodipoyono ternyata menangkap perasaan mereka, perasaan yang sebenarnya berkecamuk juga di dalam rongga dadanya. Tetapi ia berpendapat bahwa keadaan di Banyu Biru harus segera mendapat bentuk yang tegas. Apabila keadaan dibiarkan seperti saat itu, maka kehidupan rakyatnya pun jadi mengambang tanpa pegangan. Mereka menjadi ragu-ragu untuk berbuat banyak sebab mereka selalu dibebani oleh perasaan takut dan was-was. Mereka selalu dihadapkan pada keadaan yang tidak tetap, yang setiap waktu dapat berubah-ubah tanpa ketentuan. Karena pendapat itulah maka kemudian Ki Ageng Surodipoyono berkata, Maiso Jenar, aku kira kau sedang mempertimbangkan apakah yang akan terjadi apabila Arya Saloka kau bawa kemari. Maiso Jenar mengangguk sambil menjawab, benar Paman, memang aku menjadi bimbang akan nasib anak itu kelak. Sebenarnya aku pun bimbang, tapi aku menghendaki agar keadaan seperti sekarang ini segera berakhir. Karena itu aku akan mencoba agar segala sesuatu akan menjadi jelas dalam waktu yang dekat. Mudah-mudahan aku masih mempunyai pengaruh yang cukup atas anakku sendiri.